We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Didik Supriyadi, seorang dosen Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang dan juga panatacara pengantin Jawa. Nah, mungkin ada beberapa teman yang di sini dari luar daerah. Panatacara itu apa? Silakan Pak Didik. Panatacara itu dari kata pa, tata, dan acara yang merujuk pada personal dari tata acara atau lebih cenderung pada penata acara. Jadi posisi panatacara dalam dialek kami itu sebagai seorang pemandu adat di Jawa. Seperti I.O. berarti, Pak Didik? Kita petugas dari event organizer atau wedding organizer. Jadi rencana dari wedding organizer atau event organizer, seorang panatacara lah yang mengendalikan. Gitu. Jadi pada saat kemudian menghadapi kebudayaan-kebudayaan Jawa, misalnya seperti acara pengantin bernuansa Jawa, mulai dari siraman, kemudian adat Midodareni, kemudian ada temon atau panggih pengantin, kayak Surakarta, kayak Yogyakarta, kami yang memandu. Pak Didik, kita sering mendengar Surakarta, Yogyakarta, tetapi apakah Semarang sendiri mempunyai ciri khas sendiri, tradisi sendiri? Mengenai genre atau genre dari wilayah Semarang, beberapa bagian adat itu ada. Misalnya seperti pada wilayah Banyumanik itu, di daerah kecamatan di kota Semarang, itu ada ambengian. Jadi ini adat khusus yang ada pada kecamatan Banyumanik di kota Semarang. Namun apakah ada di daerah Surakarta atau Yogyakarta? Tampaknya tidak ada. Jadi ini memang tradisi khusus yang ditambahkan pada saat kemudian ada pernikahan di pengantin wilayah Banyumanik. Asli semacam itu. Oke. Saya mulai di pertanyaan yang inti, Pak. Apa itu tembang dolanan, Pak? Silakan. Tembang dolanan. Ya, ini seperti ujian, Bapak. Saya mengingat ujian skripsi saya dulu. Sudah lama saya tidak boleh buka skripsinya. Tembang dolanan. Ya, untuk tembang dolanan adalah lagu yang digunakan untuk bermain atau mengiringi permainan atau mengandung permainan di dalam lagu tersebut. Artinya lagu dolanan atau tembang dolanan atau disebut lelagon dolanan memiliki istilah yang hampir mirip namun memiliki maksud yang sama. Itu digunakan untuk bermain pada tataran usia anak-anak. Jadi usia sekitar
6 tahun sampai dengan 12 tahun maksimal. Jadi kalau ada dolanan kok dolanannya orang dewasa, seperti lagu-lagu Jawa yang misalnya seperti Mendem Wedokan itu bukan dolanannya anak, tapi itu sudah dolanannya 12 tahun ke atas dugaannya, semacam itu. Ya, artinya permainan di sini memang terbatas pada usia bermain. Maksimal usia 16 tahun itu untuk penelitiannya. Nah, Itu untuk pengertian lelagon dolanan sebagai pemantik. Pak Didi, untuk skripsi Anda pada waktu itu, tembang dolanan ini selebar daerah mana saja, Pak? Atau menyangkut daerah mana saja? Lelagon dolanan yang saya teliti pada masa itu sebenarnya kita berangkat pada sastra yang digunakan, Pak Harto. Jadi diduga bahwa lelagon dolanan dan istilah tersebut maupun contoh-contoh dari lagu yang kita temui itu menggunakan ragam bahasa Jawa baru. Kalau diklasifikasi, ada Jawa kuna, bahasa Jawa kuna atau Jawa kuno, kemudian Jawa pertengahan atau Jawa tengahan, kemudian Jawa baru, maka lelagon dolanan atau lagu dolanan ini masuk pada ragam Jawa baru. Sehingga identifikasi ini tidak berdasarkan wilayah, namun berdasarkan lini masa. Kalau kami sebut ini adalah lelagon dolanan dari masa ke masa. Identifikasinya kemungkinan muncul paling tua itu sekitar abad 17 disebutkan dalam beberapa serat Jawa atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh para pujangga Jawa pada masa itu. Misalnya Ronggo Warsito dan lain sebagainya. Itu. Nah, Jawa ini, ya tapi saya mau kembali ke wilayah, Pak. Jawa ini termasuk mana saja yang memakai tembang-tembang ini? Tampaknya saya menangkap pertanyaan yang terakhir tadi ada mute Oh, oke. tiba-tiba. Oke. Jadi, Jadi Jawa ini kalau Jawa ini termasuk daerah mana saja? Jawa ini termasuk pada daerah kalau ditarik dari Jawa di bagian timur itu Jawa Timur, kemudian Yogyakarta, Jawa Tengah, kemudian sebagian kecil di wilayah Jawa Barat. Misalnya seperti di Indramayu ini masih mengenal Ya, lelagon dolanan berbahasa Jawa. nah Gitu. Indramayu kan Banyumasan Dan termasuk ya. ya, kemudian ada beberapa lelagon dolanan atau lagu dolanan Jawa yang bahkan menembus wilayah di luar dari Pulau Jawa. Misalnya seperti ilir-ilir, kemudian gundul-gundul pacul, ini tampak berterima di wilayah di luar Pulau Jawa. Ini mengenai wilayah. Ya, luar Jawanya mana, Pak? Iji? Luar Jawanya mana? Luar Jawanya. Ye. Kalau luar Jawa, ini barangkali dipengaruhi oleh orang-orang yang ada dan bertempat tinggal di luar Jawa juga. Luar Jawa yang dimaksud misalnya beberapa lelagon dolanan yang saya sebut menasional, misalnya seperti ilir-ilir, tandule, ilir tandure wo sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Banyak orang yang sudah pernah mendengar alunan irama lagu ini. Walaupun sebenarnya untuk lagu lirik itu tidak begitu mampu menangkap dengan baik. Namun beberapa memang mengaku pada penelitian saya masa itu dengan beberapa angket yang saya sebar secara online pada masa itu menyebutkan bahwa lagu dolanan apa yang pernah didengar, lagu dolanan Jawa apa yang pernah didengar, itu salah satunya ilir-ilir, kemudian
Ada yo pro konco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rino gitu. Padang bulan. Itu mereka tahu. Kemudian jaranan. Jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara bei. Tapi banyak yang kemudian tidak mampu sempurna melafalkan itu. Jaranan jarane jaran teji sing ngiring para santi ya terkadang terbalik-balik semacam itu. Kemudian bukan penganten anyar untuk lagon ilir-ilir tapi kemanten, ada yang pengantin sesuai dengan logat mereka. Namun pada dasarnya mereka mampu untuk mendengarkan irama tersebut dan mampu berterima. Sehingga ini memunculkan dugaan bahwa lelagon dolanan sebenarnya hidup dari masa ke masa. Walaupun karakternya tidak seperti lagu-lagu populer, namun selalu statis posisi atau tempat dari lelagon dolanan tersebut. Itu. Artinya memang bagi para pendengar seperti native speaker semacam saya, barangkali banyak teman-teman yang lain yang lahir di Jawa. Ini lagu dolanan seakan-akan pada masa itu sudah menjadi hiburan khusus di aktivitas kehidupan kami, baik itu pada saat bermain bersama teman-teman maupun berinteraksi dengan orang tua kita. Misalnya seperti pada saat saya kemudian tidur, itu kemudian dikumandangkan lagu oleh ibu. Tak lelo ledung, putraku sing bagus dhewe, tak udang nanane ya itu. Itu interaksi kami dengan orang tua atau dengan ibu. Kemudian dengan teman-teman juga semacam itu. Bermain Pak Dublang misalnya. Pak Dubluwang solai wong tandur iku pripun. Nah, kemudian kami melakukan tandur itu karena saya dulu saya teringat saya dadi atau saya kalah dengan teman-teman pada saat suit gitu ya. Shoot. Kemudian saya harus mempraktekkan sesuai dengan perintah teman itu. Ini memang ada kesantunan atas saya memang harus belajar untuk patuh, untuk bermain di atas role gitu. Sehingga kearifan-kearifan ini dulu memang menjadi milik kami sebenarnya pada masa itu. Oke, saya stop sebentar. Pak Didi Ya. aslinya mana, Pak? Saya dari Kudus. Oke. Berarti tahun berapa itu, Pak? Lahir 88. Saya anak 88. ya, Oke. anak milenial. Nah, saya baru mau tanya itu. Nah, Iya, siap. kalau kita kembali ke Kudus, apakah masih ada? Pada saat ini karena halaman kampung kami masih ada, permainan untuk melakukan lelagon dolanan atau lagu dolanan itu masih. Apalagi masa pandemi semacam ini. Jadi anak-anak banyak beraktivitas bersama teman-teman mereka. Kemarin saya baru saja pulang sekitar 2 minggu ke Kudus untuk acara keluarga dan saya masih menjumpai itu. Terutama lagu-lagu yang bisa dimainkan. Karakter lagu dolanan yang mengandung permainan. Itu. Masih berarti ya. Oke. Masih. Teman-teman yang ada di sini ada 24. Mungkin ini ada rekannya Pak Didi, ada
mahasiswanya Pak Didik. Mohon chat ke Zoom daerah kalian atau kota atau desa kalian dan tolong tulis mana misalnya Kudus masih. Saya pengen tahu seberapa luas lagu dolanan ini masih digunakan. Oke, kembali ke Pak Didik. Nah, mengapa tertarik menuliskan tentang tembang dolanan, Pak? Itu cerita yang lucu, Pak Raharto, karena tidak ada pilihan lain. Dosen pengampu semuanya kuliah. Yang ada hanya dosen mata kuliah sastra pada masa itu. Dan ada dosen mata kuliah linguistik. Untuk kami di jurusan bahasa Jawa itu linguistik bagi kami matematikanya pelajaran. Jadi bagi saya tidak begitu mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga saya memilih lelagon dolanan. Dan atas inisiasi yang luar biasa dari pembimbing saya pada masa itu, Pak Dr. Yusro Edi Nugroho. Kemudian lelagon dolanan ini ditambahi judul transformasi lelagon dolanan dari masa ke masa. Betapa saya menjadi shock dalam satu semester, saya tidak bisa mengerjakan apapun, karena transformasi ini pada masa itu 2010 belum begitu banyak yang mengerjakan. Dan saya juga tidak memahami, karena literasinya sangat kurang, jadi saya agak begitu saya pernah matur apakah saya harus berganti judul semacam itu. Karena untuk membahas satu struktur saja, tinggi skripsi di mahasiswa kami seharusnya sekitar 0,5 meter untuk struktur saja. Ini malah transformasi. Banyak struktur yang harus dikaji semacam itu. Pada saat itu kemudian saya menemukan banyak materi-materi baru, terutama kasanah-kasanah sastra yang muncul dan original di Jawa. Salah satunya unen-unen atau jenis ungkapan yang bernuansa teka-teki seperti wangsalan. Istilah wangsalan. Ini wangsalan ternyata hanya original ada di Jawa. Misalnya seperti jenang gulo, kowe ojo lali. Jenang gulo ini disembunyikan untuk mengungkapkan kata atau diksi lali. Jenang gulo glali. Gulali lah diambil li di belakangnya ini untuk memunculkan diksi lali. Ini luar biasa. Dan banyak sekali temuan-temuan lain yang membuat saya sendiri juga tidak menyangka. Nah, sumber risetnya dari mana, Pak? Referensinya dari mana? Referensi yang bersifat literatif dulu tidak semacam sekarang yang banyak disajikan di jurnal-jurnal ilmiah. Bahkan sampai saat ini pun lelagon dolanan juga tidak begitu banyak, sehingga skripsi saya banyak dirujuk. ini sangat beruntung. Dan kalau berbicara mengenai referensi pada masa itu, saya banyak dibantu oleh dosen saya, dosen di dalam maupun di luar, dosen minor maupun dosen mayor. Ya, tapi tidak pernah joki skripsi, Pak. Misalnya seperti dosen saya yang ada di seni drama tari dan musik, dosen karawitan favorit saya, Pak Widodo Brotosejati. Ini memberikan saya buku misalnya Transformasi, Klasik, Kitsch, and Contemporary, miliknya Kitsch. Ini kemudian saya ambil untuk masuk dalam skripsi saya. Kemudian ada kakak kelas saya yang baik hati memberikan buku-bukunya, kemudian buku ini juga saya baca misalnya seperti Burhan Nurkiantoro, ada membahas mengenai
struktur puisi, dari intrinsik, ekstrinsik, dan lain sebagainya. Banyak kajian-kajian puisi dan kajian-kajian lagu, Goris, Kerap, dan lain-lain, ini saya gunakan. Karena kalau dulu kan memang tidak begitu paham. Jadi mengkaji puisi atau lagu atau drama atau prosa itu bagi kami masih sama saja gitu. Padahal irisannya berbeda. Kalau menggunakan kalau mengiris prosa ya jangan pakai irisan pisau puisi gitu. Sehingga ini memang kalau kemudian saya melihat lagi skripsi yang saya selesaikan tahun 2010 lalu, saya pasti akan tertawa terbahak-bahak karena sangat amat jelek tulisannya. Nggih. Oke. Nah, apakah ada sumber referensi dari Leiden misalnya, Pak? Maaf untuk referensi yang bersifat impor, ya ini dulu memang hanya sekadar melihat di tulisan buku seseorang, misalnya seperti Chomsky menulis bukunya siapa yang ada di luar itu. Namun untuk tulisan-tulisan dari luar negeri nampaknya dulu belum sempat saya kutip. Mungkin ini menjadi ini Pak Raharto bukan dosen pembimbing saya ya? Untuk menambahkan itu. Saya mau ngelamar lagi deh jadi dosen UNES deh, Pak. Iya. Kalau sekarang ada, Pak? Kalau sekarang yang dari Leiden gitu, apakah memang ada? Ada Oh, ada. ada. Netherlands ini, kemarin itu saya kan berinisiasi untuk membuat salah satu artikel itu juga dari penelitian-penelitian saya yang salah satunya salah satunya adalah Lelagon Dolanan. Kemudian untuk menyempurnakan dan menyajikan sesuai dengan karakter dari jurnal itu, saya menggunakan beberapa rujukan yang harus dirujuk dari jurnal-jurnal internasional, kemudian buku-buku internasional. Oke. Di Lelagon Dolanan yang saya searching ini saya jujur searchingnya itu selalu langganan di sastra.org. Ini kumpulan renaisan naskah-naskah Jawa yang sangat mudah untuk di-search, dicari dengan istilah kata kunci dolanan saja di sana kemudian muncul. Itu ada Bapak. Netherlands, saya lupa. Dan ini menjadi rujukan-rujukan penting sebenarnya. Kemudian ada juga yang lokal nggak kalah menarik juga. Jadi misalnya seperti memandang sejarah, tidak mungkin kemudian saya begitu percaya dengan literasi-literasi yang ada di luar. Maka kemudian saya merujuk pada literasi yang sebenarnya tidak berkarakter ilmiah. Misalnya seperti rujukan-rujukan sastra yang ditulis di serat Centini misalnya. Kemudian serat Kolotibdo, Ronggo Warsito, Yosodipuro, dan lain-lain. Ini muncul sejarah. Tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Karena memang untuk literasi bersifat Lelagon Dolanan tampaknya begitu abai sejak zaman dahulu. Yang diurusi sejak zaman dahulu ya memang karakter manusia yang harus diperbaiki lah, kemudian politik yang harus disusun dengan baik. Itu isi serat-seratnya. Jadi untuk anak-anak, dunia anak ini memang sangat abai. Saya menyatakan itu sangat abai sejak tahun 18. Pak Didi, apakah ada tembang dolanan yang tidak berasal dari serat, tapi murni dari rakyat? Untuk saat ini
ada, murni dari rakyat. Jadi Lalagon Dolanan saya menyampaikan ternyata berkembang sampai dengan saat ini. Misalnya yang dari rakyat, ciptaan-ciptaan dari pengarang ya, kalau kalau saat ini, karena pujangga sudah tidak ada. Pujangga itu, lahir dari penulis keraton. Pencipta lagu atau pengarang lagu, misalnya sebut saja Ki Widodo Brotosjati tadi, kemudian Ki Lukas, menciptakan lagu Tari Bali misalnya. Wakae konco wis wiwitan beksa tari Bali agawe sengsemeng ati tanjak mendaklah megar driji cakra nyoto ati luhung budaya gong nuswantara gitu. Ini orang kecil yang melihat budaya begitu luar biasa dan ini tampak penulisnya awam untuk mendeskripsikan tari Bali. Tari Bali itu seperti apa, ada kecak dan lain sebagainya. Ada yang tangannya seperti apa, kemudian gerakan mata seperti apa. Ini hanya sebatas pandang dari luar panggung. Artinya ini bukan para pembuat lalagon dolanan di wilayah dalam keraton. Kemudian ada lagu nonton wayang, keliling kutha, dan lain-lain. Itu lagu-lagu baru dari rakyat. Dan kalau diduga, apakah lagu-lagu yang seperti yang sudah ada, misalnya TKT di panah ngisor gelagah, apakah itu muncul dari wilayah Negarigung atau keraton? Ini juga tidak ada literasi pendukung. Namun pada misalnya seperti Pak Dublang tadi, Paman Dublang ya, itu memang ditulis dua serat atau dua buku, serat Centini dan serat Kolotido itu menulisnya dengan jelas. Artinya ini tampak seperti legitimasi muncul di wilayah Negarigung atau keraton. Namun ini juga tidak mengerti karena di sana pun ditulis ini dinyanyikan oleh anak-anak yang ada di kampung pada saat diceritakan di Centini. Itu Pak Ranta. Oke. Tembang dolanan dari masa ke masa. Masa puncaknya kapan, Pak? Dan masa rendahnya itu kapan? Atau turunnya? Silakan. Ya, seperti wujud keris yang tidak ada pucuk, tidak ada bongkot. Ini juga seperti kebudayaan Jawa. Jadi kalau kita berbicara mengenai lalagon dolanan itu populernya kapan, kemudian masa surutnya kapan, itu tidak seperti lagu-lagu dengan genre lain. Misalnya seperti lagu-lagu populer, sekali muncul kemudian hilang begitu saja. Tapi kita tahu bahwa ilir-ilir, gundul-gundul pacul, kemudian ada kalau zaman saya dulu mungkin mangkat sekolah, teng-teng bele wis muni, itu tidak pernah populer, tapi juga tidak pernah hilang. Artinya posisinya statis sejak masa lalu sampai sekarang. Karena ini hanya dimiliki oleh wilayah atau kalangan anak-anak. Mereka tidak mampu, mereka tidak berdaya untuk mempopulerkan keasikan mereka. Tidak seperti orang-orang dewasa yang memiliki ego dan kemampuan. Itu. Jadi untuk lalagon dolanan pun yang muncul di wilayah anak-anak mungkin itu juga kemudian bagi kami yang sudah dewasa, masa anak-anak bisa membuat lagu semacam ini? Kemungkinan ada campur tangan dari orang dewasa. Tapi ini nggak tahu, ini munculnya mungkin juga dari anak-anak, mungkin juga. Ini cuma kita hanya punya cara pandang mengentengkan kemampuan mereka sebenarnya.
Padahal saat bermain mereka berdiskusi, pada saat berdiskusi mereka memunculkan sesuatu, kesepakatan-kesepakatan, baik itu dari, kesepakatan kode, nggih, misalnya di wilayah bahasa atau mungkin malah juga wilayah bunyi-bunyian seperti lagu. Seperti saya dulu pada saat kecil itu banyak membuat lagu, tapi karena tidak ada dukungan recording, jadi ya hilang begitu saja gitu, gagal menjadi artis. Nah, faktor kendala dan pendukung tembang dolanan apa saja, Pak? Atau tadi kan ngomongnya dikatakan Pak Didi kan statis, tetapi tetapi apakah benar-benar statis gitu loh? Iya, Mhm, mmm, kalau dinamakan statis atau tidak statis memang temuan saya pada masa itu baru berbicara dan menghasilkan, lelagon dolanan ini sifatnya memang statis, jadi tidak begitu populer, tapi juga tidak hilang. Itu temuan saja, Bapak. Jadi kalau ada, bantahan lain atau mungkin ada temuan baru, ya karena memang, penelitian itu bersifat mmm, apa, dinamis ya, jadi mungkin saja akan berubah. Dan, hambatan maupun, mmm, apa, dorongan dari yang disampaikan tadi, saya pernah menulis pada pembahasan saya bahwa hambatan dari lelagon dolanan itu hilangnya ruang bermain. Pada saat ruang bermain bagi para pemain, dalam hal ini adalah anak-anak hilang, maka lelagon dolanan itu pun tidak ada di wilayah itu. Namun kemungkinan juga masih ada di wilayah tempat bermain yang lain. Kemudian jika ini hambatan bersifat, semacam semacam, eee, me men menduga atau mendakwa atau apa ya, ini saya tidak begitu berani. Jadi lebih pada, berbicara mengenai lelagon dolanan itu sendiri. Misalnya partisipasi, saya kira untuk, partisipasi pemerintah sangat leluasa, bahkan, eee, bukan hanya pemerintah, partai-partai tertentu pada tahun ini juga berpartisipasi untuk menghidupkan, eee, semacam, sendi-sendi budaya di wilayah, anak-anak, terutama lelagon dolanan. Sebelum pandemi dulu bahkan pernah ada, semacam festival untuk dolanan anak, sehingga munculnya juga lelagon dolanan, itu. Memang partisipasi sangat dibutuhkan, kemudian ruang gerak dari, lelagon dolanan ini juga perlu didukung, sehingga dugaan saya mengenai bacaan pada malam tadi sebelum saya ditanya oleh Pak Raharto, mengenai lelagon dolanan yang nasib lelagon dolanan kalau saya lihat dari view di, semacam lembaga publikasi itu, jika ada lagu nasional seperti Ilir-Ilir dibandingkan dengan lagu Enak Susunya, ini sama-sama anak-anak, Enak Susunya Mama Mama itu hanya sekitar 15% dari view Enak Susunya. Kalah lelagon dolanan untuk Ilir-Ilir yang konon katanya populer pada penelitian saya dulu, itu masih kalah jauh populer dengan lagu pada saat lagu yang muncul dengan bahasa lain, ini.
Apakah masih ada pujangga atau komposer atau pencipta tembang dolanan zaman sekarang ini, Mas, Pak Didi? Iya, seperti yang tadi saya bahas, masih banyak komposer lelagon dolanan Masih banyak. yang sempat terpublikasi dan apa diakui saja ada beberapa, misalnya seperti akademisi di tempat kami. Namun untuk para seniman yang ada di daerah ini banyak, banyak. Masih banyak berarti. Iya. Apakah masih ada harapan untuk perkembangan tembang dolanan? Silakan. Saya tidak berani menduga harapan perkembangan lelagon dolanan seperti apa. Namun jika dilihat pada masa saat ini dan sampel proses pada masa sebelumnya, misalnya kita lihat dulu pernah saya menulis perkembangan dari tahun 1820 sampai dengan tahun 2010, itu perkembangan lelagon dolanan masih ada, artinya masih berkembang. Artinya juga perkembangan tersebut muncul dari kemasan lelagon dolanan itu sendiri. Baik itu dari komposisi, iringan, kemudian struktur sastra yang ada di dalamnya, ini berkembang. Kemudian event yang di luar dari sastra ini, walaupun saya tidak menulis dan tidak berhak menulisnya, ini minor bagi kami. Event atau pergelaran dari lelagon dolanan ini juga ditangkap oleh masyarakat dengan baik, misalnya dengan lomba dan lain-lain. Ini menghasilkan generasi-generasi Jawa terutama yang mampu menerima budayanya sendiri, salah satunya adalah lelagon dolanan dan dolanan anak Jawa gitu. Ke depan saya kira ini menjadi semacam memori jangka panjang untuk anak-anak yang kemungkinan besar juga memiliki rasa kangen seperti saya pada masa lalu, sehingga pada saat kemudian sudah menempati pada titik level usia jajaran tertinggi, misalnya mereka menjadi pimpinan di birokrasi, kemungkinan harapan kami juga membawa budaya ini semacam itu. Oke, saya bacakan komennya Bu Jani. Indah kebersamaan masa kecil ya, harus dilestarikan lelagon ini agar anak-anak punya rasa seni dan kearifan lokal, disertai budi pekerti yang luhur. Lalu Bapak Didi, temanten apa juga sama maknanya dengan dalam syair lagu Lir Ilir? Baik, untuk Bu Jani Tandi, memang harapan kami semacam itu. Jadi pada masa kecil kami diajari lelagon dolanan, sehingga pada saat kita sudah dewasa, banyak kearifan yang bisa kita gunakan, misalnya seperti lancar dalam menggunakan bahasa maupun membesut atau memainkan bahasa itu dengan santun, disertai dengan budi pekerti tentu saja. Karena bagi orang Jawa, tanpa budi pekerti atau maaf, ada 3, unggah-ungguh, tata krama, dan subosito, kalau tidak memiliki hal itu, maka hilang mereka. Mau sepinter apapun, secanggih apapun, mau seganteng apapun, rasanya ampang, hambar. Bagi budaya di wilayah Asia terutama, ini yang lain saja sudah tergugah untuk membudayakan budaya mereka. Saya kira tidak ada salahnya jika kita merenaisan budaya kita sendiri untuk diri kita dan generasi ke depan. Dan untuk pertanyaan dari izin Mbak Prof. Asih ini. Asih Tentrem, ya Mbak Asih, mengenai
kemanten dan penganten ya. Kalau pada kebiasaan kami di kampus, karena kita selalu melihat bahasa ini muncul dari mana dan pembentukannya seperti apa. Ini agak kalau menerima bahasa itu terus jadi mikir gitu. Kalau orang lain, oke gitu, kita harus mengulah lagi. Penganten atau kemanten, ya dari kata anti, pa, anti, an, karena mengalami peleburan, pa jadi pe, bisa pa atau pe, kemudian anti ditambah an jadi e, maka kita menyebut dengan penganten. Beda tidak dengan kemanten, kalau kemanten itu dialek, jadi beberapa daerah, beberapa orang itu menggunakan istilah kemanten, temanten, penganten. Nah, kalau bagi kami biasanya untuk para mahasiswa lebih kami kenalkan dengan penganten atau orang yang menunggu, sedang menunggu. Gitu. Makna di dalam ilir-ilir tentu saja berhubungan dengan hal itu. Jadi panganten anyar kemungkinan besar dugaannya bukan hanya seorang pengantin yang dirias, yang dijajarkan dengan pasangannya, tapi yang dimaksud juga pengantian atau penanti tak sengguh penganten anyar, tegesipun artinya mungkin di sana baru saja santri yang masuk misalnya, atau baru saja nyantrik kalau di Jawa ya, berguru gitu. Ini memang perlu pendekatan secara semiotis, jadi tanda-tanda yang digunakan di dalam lagu ilir-ilir ini memang perlu dibaca secara penuh sehingga pada bait awal sampai dengan terakhir ini ketemu kesepakatan dari simbol atau semiotikanya semacam itu. Oke. Terima kasih Pak Didi atas sharing-nya, atas waktunya tentang apa ya, lupa. Kembang dolanan. Ya, soalnya waktunya udah mepet Pak Bu. Siap. Sebentar lagi saya udah ada lagi yang lain. Oke, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Sampai ketemu Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu di Semarang. Oke, sampai ketemu di Semarang. Oke, matur nuwun. Rayu. Rayu. Terima kasih teman-teman.